Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darto dengan NPM 23710021, mahasiswa pasca sarjana Muhammadiyah Metro, untuk menjawab tugas UTS mata kuliah manajemen portofolio dan investasi. Dosen pemangku Dr. Denny Edi Widodo SEMM dan Dr. Febrianto SEMM. Untuk menjawab tugas soal A, komponen dalam investasi terdapat risiko dan return yang akan dihadapi oleh investor. Dua komponen ini memiliki hubungan linier yang dikenal sebagai high return. Perlunya investor melakukan analisis tingkat risiko dan return dari investor yang akan dilakukan agar mendapatkan return optimal dan risiko terendah. Terkait dengan meminimalisir risiko, bagaimana strategi investasi yang tepat dan pengetahuan serta keterampilan apa yang diperlukan dalam memaksimalkan return. Jelaskan minimal 250 kata dan berikan bukti penelitian minimal 5 artikel 3 tahun terakhir terkait dengan strategi minimalisir risiko dan maksimalkan return. Untuk izin menjawab, strategi untuk meminimalisir risiko sekaligus memaksimalkan return investasi mengharuskan investor memahami karakteristik dan teknik dalam investasi serta melakukan pengelolaan yang disiplin. Adalah beberapa strategi yang dapat membantu mencapai tujuan ini. Yang pertama yaitu diversifikasi portofolio, diversifikasi atau penyebaran investasi pada berbagai aset adalah strategi dasar untuk minimalisir risiko ketika satu aset mengalami penurunan nilai. Aset lainnya mungkin tetap stabil atau bahkan meningkat sehingga total risiko portofolio berkurang. Menurut penelitian Fidelity, menjaga portofolio yang seimbang antara saham, obligasi, dan aset lain dapat menstabilkan hasil jangka panjang meskipun pasar mengalami volatilitas tinggi. Diversifikasi sangat membantu untuk mengurangi dampak fluktuasi jangka pendek, terutama dalam pasar yang tidak pasti. Menurut Fidelity tahun 2023. Yang kedua, menggunakan pendekatan investasi jangka panjang. Mengambil pendekatan jangka panjang membantu investor mengatasi fluktuasi pasar. Studi ini menunjukkan bahwa investor yang mengikuti rencana investasi jangka panjang cenderung memiliki kinerja lebih baik dibandingkan yang sering berganti-ganti atau jangka pendek keputusan investasi karena faktor emosi. Menghindari godaan untuk timing the market atau berusaha memprediksi waktu terbaik untuk membeli dan menjual sangatlah penting. Karena apa? Ini sering berakhir dengan hasil kurang optimal menurut Fidelity tahun 2022. Yang ketiga, asset allocation rebalancing, mengatur alokasi aset sesuai dengan toleransi risiko dan tujuan investasi adalah langkah utama alokasi aset melibatkan keputusan tentang prestasi investasi yang akan ditempatkan pada saham,
obligasi dan instrumen lainnya. Rebalancing atau penyeimbangan kembali secara berkala juga disarankan untuk memastikan komposisi portofolio tetap sesuai dengan profil risiko yang diinginkan seiring perubahan kondisi pasar. Menurut Morgan Stanley tahun 2023. Yang keempat, investasi pada aset defensif dan obligasi dalam kondisi pasar yang bergejolak atau tren suku bunga yang tidak menentu. Berinvestasi pada aset defensif hasil seperti obligasi berkualitas tinggi atau saham di sektor defensif bisa mengurangi risiko. Obligasi memiliki potensi lebih stabil dalam memberikan imbal hasil, terutama ketika suku bunga berada di level tinggi, menurut Morgan Stanley tahun 2023. Yang kelima, memanfaatkan konsultasi keuangan bagi investor yang ingin mengelola risiko secara optimal. Bekerja dengan optimal dengan profesional keuangan bisa memberikan wawasan yang lebih baik. Berdasarkan data historis serta proyeksi pasar, profesional keuangan juga dapat membantu investor menghindari keputusan emosional dan memilih investasi yang sesuai dengan tujuan jangka panjang. Perlu diingat, jangka panjang itu lebih baik. Fidelity tahun 2023. Dengan strategi ini, investor dapat mengurangi risiko portofolio secara signifikan sambil tetap berpotensi memperoleh return optimal. Studi ini menunjukkan bahwa dengan penerapan pendekatan disiplin, diversifikasi, dan pengaturan alokasi aset yang baik, investor lebih mungkin mencapai kestabilan dan pertumbuhan portofolio yang diharapkan dalam jangka panjang. Demikianlah jawaban dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.